Ah, Non-Muslim. non-Muslim ya? Ya. Apa? Kristen. Kristen. Oh iya, iya. Kita punya beberapa tamu Hindu, Katolik, Protestan sama ini apa? Dari Jawa, dari apa? Dari Jakarta itu Buddha. Oh iya. Iya. Ada si Cici sini, soal sini, ada si Mary juga. Kalau Pak Henggi Protestan, apa Katolik. Oh. Itu banget apa? Di rumahnya anak-anak suka diundang ke sana, tapi di rumahnya banyak patung-patung apa Bunda Marianya di sana. Jadi agamanya apa? Protestan. Protestan. Suka protes ya? Jangan. Jangan banyak Iya, protes, Pak. iya. Jadi ini kan di sini basicnya Muslim, tapi ada beberapa Pak Haji itu suka bilang misalnya dengan cara meditasi. Kalau misalnya kita kan di sini harus sholat tahajud atau apa, biasanya baca apa? Rosario ya? Rosario, apa Iya, kayak kalau gitu Katolik. ya. Terus juga yang ya kita kan punya Tuhan dan kita itu ya mintanya ke Allah, ke Tuhannya si bos jadinya tetap basicnya yang ngebulin tuh bukan ya Pak Haji, bukan anak yatim. Dan di itu juga kan di agama lain juga kalau kita suka bersedekah itu membawa berkah. Jadi keberkahan itu apa akan datang ke kita ketika kita berbagi. Misalnya juga Pak Haji nyuruh misalnya untuk memberi makan kucing, memberi ikan, makanan ikan juga. Itu ibaratnya juga itu ada keberkahan-keberkahan, ada sedekah-sedekah yang kita berikan yaitu kan di masing-masing agama juga bilang kalau kalau semakin kita banyak memberi itu berkah datang. Ya di sini tuh sialnya itu diajarin untuk berbagi ya, berbagi sama anak yatim yang ada mereka nggak punya ayah kayak gitu. Dan alhamdulillah yang saya tahu itu banyak banget dari beberapa yang non Muslim ada banyak yang datang dari Bali juga banyak. Ya kok di Tangerang banyak juga, di Kalimantan juga banyak. Mereka biasanya lihat dari YouTube, dari TikTok, dan mereka mau coba-coba. Misalnya kayak Pak Hengki itu, diajar Pak Haji itu walaupun dia Katolik, tapi diajar tentang membaca Alhamdulillah. Artinya di sini bersyukur, disyukurin, nikmatin, jalanin. Artinya kita menjalanin, kita menyukurin juga. Seperti Pak Hengki itu kan agama Katolik, tapi kalau lagi mobil itu nyetir mobil dia selalu menyebut alhamdulillah 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 gitu. Jadi karena keyakinan juga itu alhamdulillah itu kan artinya bersyukur ya. Kata Pak Haji ketika rezeki datang itu pas hati kita senang. Kalau kita ngeluh aja berarti kita nggak bersyukur. Ya bersyukur itu tetap kita harus bahagia. Terutama maaf ya untuk yang Katolik Protestan itu kan kalau ke gereja itu mereka nyanyi-nyanyi ya. Betul. Itu ada pujian Pak Haji udah datang. Dari Bandung Pak Haji. Tinggal di Bandung. Oh di Bandung. Bandung. Sehariannya apa? Jual beli mobil bekas Haji. Oh iya, udah berapa lama? Kebetulan belum lama ini Pak Haji. Baru 3 sampai 4 bulan jalan ini. Oh iya. Kenapa mutusin jual beli mobil? Ceritanya gimana? Pernah mencoba kesana kemari gitu Pak Haji. Nyoba usaha ini dan itu. Terus? Pernah gagal. Terus? Sempat iseng gitu Pak Haji. Awalnya dari iseng main mobil iseng. itu iseng coba-coba dulu. Jalan nih. Jalan dan tahun ini singkat cerita tahun ini saya berunding sama istri ya sepakat kalau usaha jual beli mobil bekas Pak Haji. Gitu. Usia ada berapa? 32 Pak Haji. 32. Istri? Istri 1 Pak Haji. Enggak, usianya. Usianya 38. Usia 38. Bos, saran gue usia lo 32, bini lo 38. Mau menjelang 40. Ya, usia gue udah 55. Haji Marco 58. Mendingan lo ikutin ilmunya Allah aja. Jadi di usia nanti lo 40, di usianya
bini 45, duit ngejar lu, rezeki ngejar lu. Kalau sekarang kan lu ngejar rezeki, sekarang lu ngejar duit. Iya. Iya. Iya, maksudnya lu nggak usah baca Quran, nggak usah tahajud. Iya, Pak. Lu bangun jam 00, senyum, mandi. Ya. Nah, lu buka kitab, baca kitab. Kan di mana-mana orang Kristen kalau buka kitab kan siang. Iya. Setelah jam 6, Ya, jam 7 atau habis subuh dah. Nah, lu coba jam 00, praktekin ilmunya Allah, bahasanya Tuhan kita. Ya. Kedua, lu paksain gimana caranya sifat 18 tuh yang ada di kertas nggak boleh ada. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan. Kedua, ketiga, kalau lu jual, orang udah suka sama mobil itu. Lu buka harganya misalkan 85. Orang itu cuman punya duit 80. Ya, Pak. Dia ngebet bener itu pengen mobil dia karena tuh mobil dia nostalgia. Nggak bisa 85, orang gue modalnya 80 ya gue jual 85. Tapi dia cuma punya 80. Lu harus pakai ilmu yang namanya legowo, lapang dada. Ya udah, ambil deh. Karena lu udah banget. Jadi bukan hanya memuliakan Allah, kan ada kalau di Islam ada hablum minallah, ada hablum minanas. Nah, berhubungan sama Tuhan, berhubungan sama ciptaan Tuhan. Nah, lo senengin tuh ciptaan Tuhan walaupun lo rugi 5 juta. Padahal kan nggak untung lah. Kan modalnya 80 sama tetek bengek dandanin. Jadi 80 berarti lo harus jual 85 kan. Tapi ini orang greget bener minta 80. Jadi lo nggak ada untungnya, zero. Lo kasih, ambil. Dan lo nggak boleh nyesel. Nanti Allah gantinya bukan 5 juta lagi, tapi 100 kali lipat. Jadi berapa? 500 juta. Bisa juga lo undian menang. Bisa juga lo bagi warisan dari mertua atau dari lo. Atau lo dapat ketemu orang yang istilahnya titip. Bos, nih kelola duit gua, lo gak usah bayar. Yang penting lo, nih gue mau ada aja jalannya. Kok gitu Pak Haji? Karena gue ngalamin di sini. Kuncinya cuman itu. Iya, udah itu aja. 1, bangun jam 00, senyum, mandi. Nah, terus lo buka kitab. Kedua, sifat 18 nggak boleh ada satupun. Jadi lo mesti legowo. Bini lo cerewet, legowo. Bini lo banyak nanya, legowo. Dimana-mana kan kalau bini sopannya ya, sopannya bini. Itu pada saat suami baru datang, baru masuk rumah, itu nggak boleh ditanyain. Tapi bini gue kok nanyain ya, biarin, lo harus legowo, lapang dada. Ya. Ketiga, tadi pada saat lo dagang, merasa pas-pasan lo harus kasih. Gue ngalamin bos, gue kan punya anak nomor 3 SMA. Sekarang anak gue udah lulus. Sekarang anaknya adik istri gue. Jadi istri gue laki meninggal. Suaminya laki meninggal. Istrinya juga meninggal. Nah anaknya 1. Tinggal sama gue. Yatim piatu. Nah dia sekolah bareng lagi sama bekas gue. Nah pada saat itu dia bilang. Waktu itu anak gue gurunya mau beli sapi kurban dong. Ya udah pilih aja Pak Guru. Gue bilang gitu. Saya mau yang ini. Berapa yang ini harganya? 25 juta. Saya cuman adanya 20 juta katanya gitu. Tadi 27 juta tawar-tawar jadi 25. Saya ada cuman 20 juta. Gue bilang udah kasih aja. Kata yang dagang namanya Pak Tatang. Baik bener Pak Haji. Sapi 27 ditawar 25. Udah gitu dia. Mana kita tahu kalau duitnya dia ada 25. Dia cuma ngasih lihat kita cuma 20 juta. Udah kasih aja. Kasih. Udah kan kasih. Terus gue tanya.
Bapak emang muridnya berapa sih yang mau dibagiin daging muridnya gitu. Kalau satu emang cukup. Sebenarnya sih nggak cukup Pak Haji. Harusnya kita motongnya 2 ekor baru cukup. Coba bayangin. Ya udah kasih satu lagi deh. Tanpa beli. Coy. Ada kayak gitu? Nggak ada lah. Udah kita diskon? Iya 5 juta. Kasih gratis. Gua kasih gratis ekor. Jadi 2 ekor. Nah, ada lagi nih orang beli sapi. Pak Haji aku mau beli sapi yang harganya 100 juta. Tapi duit saya baru 30 juta. Kurang 70. Boleh gak dicicil Pak Haji? Buset. Katanya Pak Tatang lo kebayaan Ji. Sapi 100 dibayar cuma 30, yang 70 dicicil selama setahun. Emang dia bayarnya besok, orang dia nyicil setahun. Ya udah kasih aja Mang. Kasih aja. Dah tuh ada lagi tuh. Nah ini ada lagi nih, satu lagi lebih antik lagi. Beli sapi harganya 50 juta. Tapi DP dulu 1 juta. Jadi yang 49 dicicil. Ada gak ya? Tapi itu gue jalanin bos. Tapi sekarang sapi gue, lihat banyak gak? Cepet bener, banyak banget. Pada beranak. Di mana-mana kan sapi beranaknya 1. Ini beranaknya 2. Beranak lagi 2. Sekarang banyak banget. Kebo lo lihat tuh kebo. Lo lihat turun ke bawah kebo. Iya kebo. Pak Haji punten. Ya. Kalau mau nanya, kan saya jualan mobil. Deketin mic ya bos. Jualan mobil. Iya. Saya kan jualan dari nggak ada showroom kan Pak Haji? Iya di rumah aja. Dari rumah. Iya. Kan gue kalau dagang mobil dagang sapi nggak di pinggir jalan, di sini. Iya. Saya kan mengandalkan media sosial gitu Pak Haji ya. Saya banyaknya Pak Haji, misalnya yang seperti tadi Pak Haji saranin, ada yang ngebet gitu. Apa? Ada yang ngebet sama mobil saya. Iya. Sedangkan yang nawar ini calo mediator untuk pedagang. Gimana tuh Pak Haji? Nggak apa-apa bos. Pokoknya kalau dia udah ngebet, apakah dia pedagang bukan pemakai, dia buat dijual lagi, lo kasih. Padahal itu nggak ada untungnya. Atau lo modalnya tadi gue bilang 75. Modalnya 75, dandan 5 juta, jadi orang nawar 80. Harusnya kan lo jual kan 85. Tapi dia mintanya 80 kasih. Dia ada lagi yang mintanya 75. Berarti lo minus 5 juta. Udah minus 5 gak untung 5 juta. Lo kasih. Jadi gini bos. Di agama gue, agama Islam, kita fokus itu aja. Namanya kalau ibadah Islam namanya umroh atau haji. Jadi lo terangin coba, ntar baru gue lo nerangin secara Islam. Ntar gue. Iya, jadi kalau kita memberi motivasi di Islam itu ada motivasi ajaran yang sa'i itu kan, kita bercerita zaman Nabi Ismail di kisahnya Nasrani juga ada itu Pak Haji, kisah Nabi Ismail, Nabi itu dia lari-lari nyari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di sana kelihatan air, sana. Ternyata jong. Balik ke sini, enggak ada airnya. Jadi kalau kita lihat bos, jalanan lurus itu kayak air bos. Air. Lo lihat deh kalau misalkan di bandara. Lo lihat di bandara, garis lurus itu seperti air. Bening, Fata Morgana. Pas lo cari itu bukan. Nah, tapi kan seperti Pak Haji sampaikan, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Jalanin. Ternyata apa yang kita hajatkan itu dia ada tidak di jalur ini, tapi di sono rezekinya. Ternyata yang keluar airnya di kaki anaknya. Ismail di sana. Itu apa? Semakin Pak Haji tadi, kita jalani, rezekinya bisa saja tidak dari sini. Di sini kan nggak dapat air. Dapatnya di mana? Di ujung sono. Bos, gue ngajarin lo, nanti ngajarin orang lain, gue ngajarin orang lain. Gue duitnya dapetnya dari mana? Dari Mbak Rati. Padahal Mbak Rati nggak pernah pakai begini, nggak pernah Mbak Rati. Mbak Rati kalau sini nyanyi, joget di atas. Jege. Makanya dia tadi japri gue, Pak Haji makasih ya.
kayaknya gue mau berangkat umroh. Makasih gue disabdain Pak Haji. Pak Haji gak boleh nolak ya. Gue kasih hadiah buat Pak Haji. Coba bayangin bos. Alhamdulillah. Padahal gue ngajarin si bos nih. Harusnya kan gue ngarepin dari lu dong. Lu gue ajarin. Iya. Kayak tadi malam nih. Gue ngajarin orang. Dapatnya malah orang yang belum pernah privat. Belum pernah privat. Sekalipun dia belum pernah privat. Nah maksud gue. Lu juga begitu. Jalanin aja dagang. Untung gak untung. Jalanin. Karena ini adalah ibadah. Makanya kan di Al-Quran agama gue bos. Ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk berdagang. Nggak ada. Jadi kita kalau memang nggak mau dagang, ya lo nggak usah dagang. Dakwah. Kalau lo nggak mau dagang, nggak mau dakwah, ya lo pengobatan. Pokoknya yang namanya ibadah. Nggak ada kata dagang. Kuciptakan jin dan manusia untuk berdagang. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia ibadah. Nah lo dagang aja. Nanti duit lo nggak dari dagang, dari yang lain. Kok gitu Pak Haji? Iya. Lo lihat aja tuh orang lari-larinya di mana, dapat air jam-jamnya di mana. Iya. Gue ngajarin lo mati-matian biar lo bisa kaya raya. Lo nya nggak kaya raya, malah yang kaya raya tamu gue yang nggak pernah datang, yang selalu ngelihat gue di YouTube. Kan ada tamu gue, Pak Haji aku udah sedekah seisi rumah. Tapi hajat gue gak bakal terkabul. Gue bilang gak mungkin terkabul. Kok gak mungkin Pak Haji? Emangnya tuh isi rumah harta lu. Itu kan hartanya Allah. Bagus lo gak amit-amit jangan baik aku jamin dalik. Gak zong. Kebakaran. Ya kan? Kenapa lu dibahas sedekah-sedekah? Sedekah tuh gak bisa dibahas. Kalau lo udah ngasih keluar ya udah kayak orang berak. Ini kan dibahas. Pak Haji aku udah sedekah 10 juta. Mana? Kok belum cair 10 miliar? Gak mungkin. Karena lo perhitungan. Ya kan? Betul, jangan. Jadi lo dagang aja. Paksain bangun jam 00. Wah, bini lo gak usah dibangunin. Lo aja yang bangun. Jadi bangunin bini lo gak usah. Jadi lo bangun. Lo wajib mandi. Iya. Mandi. Senyum mandi. Lo buka kitab. Buka kitab. Nah berapa lo paksa baca. Nah kedua sifat 18 gak boleh ada. Ketiga nih yang dahsyat. Ya. Lo berdagang jangan nyari untung. Tapi nyari berkat Tuhan. Kalau kita kan kebanyakan dagang mau nyari untung. Gak nyari berkat. Karena kalau orang bahagia. Aduh pedagang beli di lo. Untung. Gue bisa untung. Iya lo untung gue zong. Gak apa-apa bos. Tapi nanti lihat deh. Coba bayangin bos. Ada tamunya RDAY bos. Sampai sekarang sehat alhamdulillah. Sakit pakai tongkat. Berobat gue kasih 5 juta. Saudara bukan, teman bukan. Gue kasih 5 juta. Kayak lu nih berobat gue kasih 5 juta. Istrinya cemberut-cemberut. Laki gue dikasih, gue gak dikasih. Ya udah gue kasih juga dia 5 juta. Seneng bener istrinya. Pak Haji, kan ada konglomerat yang rumahnya di Kelapa Gading yang berobat di Pak Haji, gitu. Namanya Mbak Naning. Oh iya pasien gue, iya. Itu teman saya. Udah. Tapi dari situ bos rezeki nggak pernah mati, ada aja. Gitu. Nah gue mau begitu. Jadi jangan lo dagang untuk untung, gue nggak setuju. Lo dagang untuk nyari berkat. Jadi yang dicari di muka bumi ini berkat. Kalau kebanyakan orang-orang di Indonesia tuh, dia nyari untung. Walaupun dia nipu untung. Akhirnya hartanya di anaknya amit-amit yang baik, jangan sampai buntung. Kok buntung? Iya. Pas di hari tuanya dia ya kumpulin harta banyak, habisnya di anaknya. Ya, gue kirim gak lo? Dia nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang yang jahat kok di dunia beruntung? Kenapa orang yang baik malah buntung? Kamu datang ke tempat air sono,
Lo ngumpet di situ, lo lihat tuh kehidupan dunia aslinya. Coba, lo masih inget gak ceritanya? Lo cerita. Ini bagus nih bos, agama manapun ngakuin. Iya. Jadi ini Nabi Musa. Jadi agama apapun pasti sama pegangnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang gampang Nabi, yang gampang protes kan Nabi Musa ya. Jadi tadi sampaikan Pak Haji, aku ingin tahu bentuk keadilanmu ya Allah. Keadilan di muka bumi ini. Bumi ini. Saya melihat itu orang jahat malah hartanya banyak. Banyak. Yang baik malah tidak banyak hartanya, malah sengsara. Tadi suruh ke tempat mata air, padasan air, pancuran air, lo ngumpet di batu. Pasti banyak orang yang akan lalu lalang ngambil air. Disitulah kehidupan. Lihat. Nah, yang pertama datang adalah orang yang kaya raya, perkasa, kaya raya, naik kuda yang paling mahal. Kalau sekarang berarti naiknya Hummer. Gitu Hummer. Ya. Hummer. Terus karena kehausan maka ngambil air minum. Nah, bawa emas sekarung. Ditaruh kan ya, dia sambil istirahat, sambil lalu minum. Dia minum, langsung pergi naik kuda. Naik mobil, naik kuda ya. Yes. Masih ditinggal. Nah, habis itu ada anak kecil yang datang. Mau minum juga. Mau minum. Dia lihat ada emas sekarung. Bawa dong. Pulang. Emasnya bawa pulang. Habis itu ada kakek-kakek buta. Mau minum. Pakai tongkat. Mau minum. Nah, habis minum sudah. Datanglah tuh tadi yang bawa emas naik kuda sadar, mana emasnya? Balik dia ke tempat air tadi. Nah, karena di situ tidak ada siapapun, cuma ada si kakek buta. Si kakek itu saja yang ada, maka pasti yang dituduh adalah si kakek itu. Kakek yang mengambil. Gimana ini? Nggak tahu gimana saya mau ngambil. Akhirnya dengan marah disembelih. Dibunuh. Pedangnya penggal. Dipenggal palanya, buntung. Wah, protes kan? Nabi Musa protes. Protes apa ya? Turun malaikat Jibril. Kehidupan. Nah, jelaskan oleh malaikat Jibril jelasin. Kenapa? Kamu tahu nggak? Orang yang naik yang kaya raya tadi itu dulu adalah yang ngerampok, menghabiskan, menipu, ngambil duitnya orang tua anak kecil yang ngambil emas sekarung tadi. Iya. Jadi itu. Lah, terus yang kok orang tua dibunuh? Orang tua itu tadi yang buta itu adalah orang tua yang membunuh orang tuanya yang bawa emas tadi, yang kaya raya naik kuda. Itulah bentuk keadilan Tuhan di dunia ini. Pasti. Maka Pak Haji selalu mengajarkan epos, energi positif yang harus kita tabung energi positif, Panennya kapan? Nggak tahu. Maka Pak Haji ngajari Cibos tadi, kasih aja. Kasih. Jangan merasa rugi, Namanya berkat Tuhan. Yang cari berkat Tuhan. Kan, kalau nggak segini nggak. Saklek. Jangan. Kasih. Kasih bos. Kasih. Nanti diganti kok, berlipat-lipat bos. Asli berlipat-lipat. Kan gue udah ngalamin. Pak Haji, berarti simpelnya bikin senang orang. Logika. Bikin senang Allah, bikin senang orang. Memuliakan Allah, memuliakan ciptaan Allah. Salah satu memuliakan ciptaan Allah apa? Tidak mematikan ciptaan Allah. Nah kita hobinya matiin. Ada semut disemprot. Nggak boleh. Makanya lo coba deh jalan ke rumah presiden kita sekarang, Pak Prabowo di Hambalang. Lo berani-berani nginjak semut. Ada semut di situ lo injak. Besok habis lo. Oh gitu Pak Haji. Itu ilmu RDA ya, ilmu kearifan lokal. Nggak boleh. Kucing, lo lihat kucing presiden kita. Masa kucing dikasih itu troli apa? Stroller. Hah? Dorongan. Iya dorongan.
kayak nggak ada kerjaan aja. Lo lihat kucing, kasih makan kucing, ajak ngomong kucing, ajak makan semut, ajak makan burung, kasih makan ayam, kasih makan ikan, sambil kita ngajak ngomong. Manjur gak? Ajak ngomongnya maksudnya seperti apa tuh Pak? Kucing, semut, gue pengen jadi menteri, lo gue kasih makan tiap hari ya. Gue juga nanti kalau menteri gue mau kasih kebijaksanaan buat penduduk Indonesia. Lo sambil ngasih makan semut, beli aja lo gula pasir. Sekilo kan murah, paling cuma berapa? Taruhlah 17.000 atau berapa 20.000. Lo kasih aja sesendok. Jadi dia tinggal manggulin aja. Gulanya tuh butir-butir gula ke bawah ke lobang-lobang buat anak semut. Kalau kita kan nggak ada semut disapu. Ada semut di semprot. Nggak baygon, nggak boleh bos. Lo lihat Pak Presiden sekarang meraktekin ilmu RDA luar biasa. Semut, kucing, burung,